Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Harimutsti. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Setan Budok. Kita panggil saja namanya Rina. Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Desa Cimara terkenal dengan alamnya yang asri. Jauh dari keramaian kota, namun di balik ketenangan itu tersimpan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Tentang sosok menyeramkan yang dikenal dengan nama Setan Budok. Ia bukan sekedar hantu biasa, ia tuli. Ia tak bisa mendengar, tapi bisa melihat dan merasakan getaran suara. Jika kau bersuara sekecil apapun, ia akan datang. Rina, seorang mahasiswa semester akhir dari Bandung, datang ke Cimara untuk mengerjakan skripsi tentang budaya Sunda. Ia tinggal sementara di rumah kosong peninggalan kakeknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Rumah itu berada di ujung dekat desa, dekat hutan bambu yang lebat dan gelap. Jangan bicara terlalu keras kalau malam ya, Neng, pesan Bu Lastri, tetangga sebelah rumah saat mengantarkan makanan sore itu. Kenapa Bu? Tanya Rina. Pokoknya jangan, apalagi ketawa atau nyanyi malam-malam, bahaya. Rina hanya tersenyum dan menganggap itu sebuah mitos kampung biasa. Malam itu, ia duduk di ruang tamu sambil mengetik. Hening, angin menerpa jendela, dan daun bambu berdesir pelan. Sekali bunyi jangkrik terdengar dari kejauhan. Tepat pukul 11 malam, laptop Rina hang. Ia mengerutu kesal, lalu memukul meja pelan. Tuh! Tak lama setelah suara itu, lampu di ruang tamu berkedip. Seolah merespon suara kecil yang ia timbulkan. Rina merasa merinding. Ia bangkit untuk mencekrek listrik. Tapi sebelum sempat melangkah, terdengar suara gesekan dari lantai rumah. Seperti suara menyeret kaki perlahan. Kris, kris. Oke, bunyi ini kris. Rina berhenti. Ia tahu rumah itu tidak berpenghuni sejak lama. Tak ada siapa-siapa di atas. Hei, siapa di atas? Teriaknya. Kesunyian. Tapi lalu, dung, dung, dung. Langkah berat turun dari tangga. Perlahan, berat menghantam tiap anak tangga dengan tempo tak beraturan. Dengan jantung berdetak cepat, Rina ke dapur dan mengambil pisau. Pintu tangga mulai terbuka, tapi yang muncul bukan manusia. Sosok itu tinggi, bongkok, dan kepala besar dan mata melotot. Telinganya rusak seperti robek dan penuh darah kering wajahnya, dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata selain neraka. Makhluk itu mendesis, matanya langsung menoleh ke arah dapur seperti menangkap getaran suara napas Rina. Ia mengendus seperti anjing, tak mendengar tapi merasakan. Rina menutup mulutnya lama-lama. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Sosok itu melangkah ke ruang tamu, mengendus lagi, lalu hilang. Tapi Rina tahu ia masih dalam rumah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rina berdiri di dapur, membeku. Setelah lama tak terdengar apa-apa, ia memberanikan diri naik ke kamar dan mengunci pintu. Ia tidak bisa tidur, ketakutan menguasai pikirannya. Pagi harinya, ia langsung mendatangi rumah Bu Lastri. Bu, semalam saya lihat ada yang masuk rumah. Hantu, Bu. Bentuknya telinganya rusak, matanya melotot. Wajah Bu Lastri langsung pucat. Ia menghela napas panjang, lalu duduk. Itu setan budek, Neng. Setan budek, katanya. Ia dulunya manusia, namanya Karna. Warga desa ini juga.
Dulu dia anak yang tuli sejak kecil, sering diejek, dihina, bahkan dilempari batu. Tapi suatu malam, ia hilang entah kemana. 3 hari kemudian ditemukan tewas di sumur tua di tengah hutan bambu, dengan kepala retak dan telinga dipotong. Rina menutup mulutnya, merasa ngeri. Orang-orang bilang arwahnya gentayangan, tapi karena dia tuli waktu hidup, dia tidak bisa mendengarkan panggilan doa atau azan. Dia hanya merasakan suara dari getaran, semakin keras suaranya, semakin cepat dia datang. Bu Lastri menggenggam tangan Rina. Kau harus pergi dari sana, malam ini, jangan di sana lagi. Tapi Rina keras kepala, ia merasa ini bagian dari penelitiannya. Ia kembali ke rumah sore itu, membawa tape recorder dan lilin sebagai persiapan. Ia ingin merekam suara makhluk itu. Malam pun tiba. Rina duduk di ruang tamu, mematikan lampu, menyalakan recorder, dan mulai berbisik kecil. Ingin memancing, ia ingin bukti. Dan benar saja, suara seretan kaki kembali terdengar dari atas. Tapi kali ini lebih cepat, langkah berat itu menghantam lantai lebih keras. Duk, 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 duk. Gitu ya. Rina gemetar, tapi tetap menyalakan recorder. Dia berbisik, siapa kamu? Apa kamu karena? Aneh. Tiba-tiba, kaca jendela rumah tamu pecah. Sosok itu menerobos masuk, merangkak dari lantai ke kecepatan tak masuk akal. Ia langsung berdiri tepat di depan Rina, napasnya berat, matanya merah, darah menetes dari mulutnya. Rina menahan napas, ia mencoba meraih tape recordernya. Tapi sosok itu menoleh cepat. Ia melolong, mengangkat kedua tangannya yang penuh luka dan tiba-tiba semua gelap. Rina pingsan. Ia terbangun keesokan paginya dengan darah di lantai dan rekaman di tangan. Tapi anehnya rekaman itu hanya berisi diam. Tak ada suara, tak ada langkah. Tak ada suara kaca pecah, seolah semua kejadian itu hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Di akhir rekaman muncul satu kalimat, lirih menyerupai bisikan tapi jelas. Kau sudah memanggilku, sekarang aku akan tinggal. Rina duduk di beranda rumah dengan wajah pucat. Matanya kosong menatap rumah, sementara tangannya gemetar memegang tape recorder yang semalam hanya merekam hening, kecuali satu kalimat mengerikan. Kau sudah memanggilku, sekarang aku akan tinggal. Ia tak bisa tidur, setiap menutup mata, sosok itu muncul. Matanya merah, wajahnya rusak, dan telinganya koyak yang menjijikan. Lebih dari sekedar hantu, makhluk itu seperti menyatu dengan rumah ini. Jam menunjukkan pukul 08.00 pagi, Bu Lastri datang. Saat melihat wajah Rina yang pucat dan tubuhnya lemas, ia langsung mengajak gadis itu duduk. Neng, kau keras kepala. Sudah saya bilang, setan budok itu bukan hantu sembarangan. Dia tak bisa diusir dengan doa biasa. Rina menatapnya lemas. Bu, dia bilang mau tinggal. Dia masuk ke dalam rekaman. Suaranya, suara hantu, Bu. Bu Lastri menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Kalau dia sudah bicara, itu artinya dia sudah dekat. Sangat dekat. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah jangan bicara. Hari itu, Rina memutuskan tetap tinggal. Ia mencari jawaban. Ia tidak percaya sepenuhnya dengan pada cerita-cerita desa ini. Ia berpikir mungkin ada alasan logis dari balik semua ini. Malam pun tiba. Rina menyiapkan dirinya. Ia menutup semua ventilasi, menyalakan lilin, dan menulis catatan besar di kertas. Tidak boleh mengeluarkan suara. Ia memakai penutup mulut seperti masker tebal dan duduk di pojok kamar dalam ponsel dalam genggaman. Mereka merekam segalanya lewat video. Ia tidak bisa berbicara, hanya merekam. Pukul 23.48, angin kencang menghantam jendela. Lilin bergoyang, Rina menahan napas, kemudian dung, dung, dung. Langkah kaki dari loteng pelan seperti hewan berbobot besar sedang berjalan.
Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini ada suara. Kali ini ada dua suara. Tep, dung, tep, dung, tep, dung, 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 dung. Rina menegang. Ia menempelkan tubuh ke tembok, tak berani bergerak. Pintu kamarnya perlahan terbuka, tapi tak ada angin. Ada orang. Makhluk itu berdiri di ambang pintu, tapi bukan hanya satu, ada dua. Yang satu sama seperti semalam, tinggi, bongkok, telinga robek. Tapi yang kedua lebih kecil, wajahnya seperti anak-anak, tapi seluruh tubuhnya penuh luka. Bahkan lehernya terlihat parah. Kepalanya miring ke kiri dengan sudut yang tak wajar. Ia menyeret kaki kanan yang robek. Keduanya menghendus ruangan. Rina menahan napas, tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. Tring. Suara notifikasi itu seperti peluit kematian. Dua sosok itu menoleh serentak. Mata mereka menyala merah. Rina langsung melempar ponsel keluar jendela. Tapi suara itu sudah cukup. Makhluk dewasa itu melolong. Suara yang sangat pelan, namun menusuk telinga. Anak kecil itu mulai merangkak cepat ke arah Rina. Ia berteriak. Rina menjerit. Karena lupa, ia berteriak, "Jangan dekat-dekat." Seketika ruangan berubah. Dinding bergetar, lampu pecah, lilin padam, dan makhluk itu berada tepat di depan wajahnya. Ia menjulurkan tangannya, mencekram kepala Rina, lalu menghantamkannya ke dinding. Rina terbangun dari ranjang rumah sakit di desa. Kepalanya diperban, Bu Lasri duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. "Neng, alhamdulillah sadar juga." Aku..." Rina terbata, suaranya pelan, tenggorokannya serak. "Kau ditemukan pagi tadi oleh Pak RT. Pingsan di tengah jalan depan rumah. Ponselmu hancur. Rumahmu seperti dihantam gempa." Rina menatap langit-langit, tangisnya mengalir. "Bu, setannya dua sekarang." Bu Lasri mangguk pelan. "Iya Neng, dia bawa anaknya." "Anaknya?" katanya. "Iya, karena dulu punya anak kecil, tuli juga. Tapi waktu karena dibunuh orang-orang, adiknya ikut diseret ke sumur. Orang-orang bilang arwah anak itu tidak bisa bicara, tapi bisa mengikuti. Sekarang mereka selalu bersama." Rina menutup matanya. "Aku sudah bicara, Bu. Bu, aku..." Bu Lasri menggigit bibir. "Kau harus pergi. Kau harus tinggalkan desa ini. Hari ini juga." Rina mengangguk. Ia tahu, jika ia menetap lama, ia akan mati. Pukul 16 sore, Rina meninggalkan rumah sakit dan diantar oleh Bu Lasri ke terminal. Ia naik mobil travel menuju Bandung. Sepanjang jalan, ia diam. Tak sepatah kata pun keluar. Ia belajar dari kesalahan. Namun di tengah perjalanan, saat mobil melewati hutan bambu, ponselnya yang hancur tiba-tiba nyala. Tanpa SIM card, tanpa koneksi. Layar ponsel menampilkan rekaman video terakhir di rumahnya. Tapi kali ini ada suara. Bukan suara Rina, tapi suara pelan bisikan dari makhluk itu. "Kamu sudah bicara. Aku tahu suaramu. Dimanapun kamu, aku bisa datang." Ponsel meledak seketika. Rina berteriak dari makhluk itu. "Kamu sudah bicara. Aku tahu suaramu. Dimanapun kamu, aku bisa datang." Ponsel meledak seketika. Rina berteriak. Di desa Cemara, rumah peninggalan kakek Rina kini dibiarkan terbuka. Tiap malam, dua bayangan terlihat berjalan pelan di dalam rumah. Kadang berdiri jendela, kadang duduk menghadap hutan. Mereka menunggu suara siapapun itu. Sudah seminggu Rina kembali ke Bandung. Namun sejak kejadian itu, ia bukan orang yang sama. Ia berhenti berbicara, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Ia selalu membawa kertas dan pulpen untuk berkomunikasi. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa mengundang bencana. Orang tuanya bingung. Mereka menyangka trauma berat membuat Rina kehilangan kemampuan bicara. Namun mereka tidak tahu, Rina sebenarnya sangat takut bicara. Tiap malam Rina menutup semua ventilasi, memakai masker tebal, dan tiap tidur hening total. Tapi tetap saja suara itu, bayangan itu muncul.
Di cermin kamar kos, terkadang ia melihat sosok kecil berdiri di belakangnya. Kepalanya miring, matanya kosong. Saat ia menoleh, sosok itu hilang. Tapi bayangannya tetap tinggal di cermin. Hingga satu malam, Rina terbangun karena ketukan di jendela. Tok, 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 tok. Ia membuka mata, pelan-pelan menoleh. Jam menunjukkan pukul 02.17 dini hari. Jendela kamar yang tertutup rapat kini terbuka sedikit. Tirai berkibar perlahan, udara dingin menyerap masuk. Di luar ada sesuatu. Ia bangkit berjalan menuju jendela. Dari balik tirai, sepasang mata merah menyala menatapnya. Tubuhnya seperti membatu. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara keluar, hanya isakan tak tertahan. Sosok itu berdiri di luar pagar, bayangan besar dan kecil berdampingan, mereka datang. Rina mundur, napas memburu. Ia menulis cepat di kertas. Apa yang kalian mau dariku? Aku sudah pergi. Tapi tentu saja mereka tidak bisa membaca. Mereka hanya bisa merasakan suara. Dan Rina tahu cepat atau lambat dia akan terdorong untuk berteriak. Keesokan harinya, Rina berkonsultasi dengan seorang paranormal bernama Pak Rahmat. Ia terkenal sebagai orang pintar, berkomunikasi dengan yang tuli dan bisu. Rina menunjukkan rekaman video, menceritakan segalanya lewat tulisan. Pak Rahmat mengangguk dengan tenang. Mereka bukan hanya gentayangan, mereka sudah menempel padamu, Neng, ucapnya. Sejak kau bicara malam itu, mereka menganggapmu sebagai sumber suara. Apa aku bisa lepas dari mereka? Tulis Rina. Bisa, tapi ada syaratnya. Kau harus hadapi mereka dengan hening mutlak. Pak Rahmat menjelaskan, Rina harus kembali ke rumah kakeknya di Cemara, tempat arwah mereka pertama kali muncul. Di sana ia harus menjalani ritual pengurungan suara. Selama semalam penuh, ia tidak boleh mengeluarkan satu suara pun, tak boleh bergerak keras, batuk, menangis, ataupun terkejut. Jika ia bisa bertahan, ikatan mereka akan terputus. Malam itu juga Rina dibawa kembali ke rumah angker di Cemara. Rumah itu kini ditubuhi ilalang tinggi, dinding berlumut, bau tanah basah yang menyengat. Di rumah tengah, Pak Rahmat menyiapkan lingkaran garam, lilin hitam, dan cermin kecil di tengah ruangan. Rina duduk di tengah lingkaran, lampu dimatikan. Ruangan hanya diterangi cahaya lilin. Ritual dimulai. Detik pertama hening. Menit kelima angin berdesir dari loteng. Dan menit ke-17 terdengar suara gesekan. Kres, kres. Dan menit ke-28 bayangan muncul di cermin. Dua sosok, Karna dan adiknya, perlahan mereka masuk ruangan. Tak bersuara, hanya menatap Rina yang duduk memejam. Mereka mengitari lingkaran garam dan mencium udara. Menghendus, ia tak mendengar tapi merasakan detak jantung Rina yang berdetak kencang. Lalu anak kecil itu merangkak ke arah Rina. Ia berhenti di depan lingkaran, menatap langsung ke mata Rina yang mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba ia memukul lantai keras. Buah! Rina tersentak tapi tetap diam. Ia menggigit bibir menahan suara. Buah, buah, buah. Pukulan makin keras karena ikut mendekat. Ia meraih kepala adiknya lalu meletakkannya di depan Rina, seperti memperagakan ulang kematian. Darah pucat, aroma busuk menyengat. Rina hampir muntah, tapi ia tahu sekali saja ia bersuara semua akan berakhir. Kemudian sosok Karna masuk ke dalam cermin. Ia menggaruk permukaannya dari dalam, menulis dengan darah. Bicara. Rina gemetar, air matanya jatuh, tapi tetap diam. Lilin pun mulai padam satu persatu. Gelap meliputi ruangan. Sosok anak kecil itu kini duduk di hadapannya, menirukan gerakan Rina, seolah mengolok-olok. Tiba-tiba ia menjerit tanpa suara, dan dari tenggorokan keluar suara Rina sendiri. Aku takut, tolong. Rina menggeleng panik. Ini bukan suaranya, tapi seperti direkam. Diputar ulang karena mendengar itu dan langsung menyerbu garis garam. Pak Rahmat berteriak dari luar ruangan, jangan takut, jangan bicara. Garis garam mulai terputus karena masuk ke dalam lingkaran, meraih leher Rina dan gelap. Pagi hari,
Rina terbangun di tengah ruangan sendirian. Garis garam masih ada, tapi cermin retak di permukaannya. Tak ada pantulan, hanya gelap. Pak Rahmat masuk dan menatapnya lega. Kau berhasil, Neng. Mereka sudah pergi. Berapa bulan kemudian, Rina sudah bisa bicara lagi. Trauma masih ada, tapi ia perlahan membaik. Ia kembali kuliah, berbaur dan menjalani hidup normal. Namun di suatu malam, ia sedang berbincang santai bersama temannya di kafe, tertawa pelan di meja sebelah, seolah bocah kecil duduk sendirian, diam, tak memesan apapun. Rina menoleh. Bocah itu menatapnya lalu tersenyum. Dan dari mulut bocah itu keluar suara, "Aku dengar kamu ketawa." Rina tersedak. Tamat. Oke, itu aja video dari kisah horor setan budok. Jangan lupa tunggu kisah horor berikutnya, guys. Thank you so much. Thank you so much. I love you.